كل بركة ولا رشدنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kemarin al-wadi'ah adalah amanah yang menjadi pokok pada tangan orang yang diberikan titipan. Kemudian diulang sedikit, wa yustahabbu qabuluha ay adamu raddiha ainan limanin farada. Disunnahkan menerima al-wadi'ah, orang titipin barang sama kita, itu sunnah kita terima. Ay adamu raddiha, enggak boleh dibalikin, enggak boleh ditolak. Ainan, sunnahnya sunnah ain. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah sama sunnah, ada sunnah ain, juga ada sunnah kifayah. Ini sunnah ain contohnya. Jadi ada orang titipin barang kepada kita sendirian, maka disunnahkan untuk menerimanya, tidak boleh untuk ditolaknya. Limanin farodah, bagi orang yang sendirian. Wa kifayatan, kemudian sunnah kifayah. Jadi ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Nah, bagaimana sunnah kifayah? Liman ta'addada, bagi orang yang jumlahnya lebih dari satu, ada 2 orang atau 3 orang lebih, maka sunnahnya untuk tidak menolak barang titipan tersebut adalah sunnah kifayah. 1 orang sudah menerima, maka gugurlah kesunnahan untuk semuanya. Sama contohnya seperti sunnah qabliyah, ba'diyah itu sunnah ain. Ada sunnah kifayah, baca bismillah, makan nasi 1 nampan per 4, maka 1 orang baca bismillahirrahmanirrahim, menggugurkan kesunnahan untuk semua orang. Itu namanya sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah hukumnya liman ta'addada,
bagi orang yang jumlahnya lebih dari satu. Sawa'un kanat bijulid aula, baik itu wadiah barang titipan tadi adalah dengan julid, dengan upahan, diupahin, dibayar, aula atau sama sekali gratis tidak dibayar. Jadi mau bayar mau kagak, maka kalau sendirian kita sunnah ain untuk menerima daripada barang titipan tersebut. Tapi kalau lebih dari satu, maka hukumnya sunnah kifayah. Bagi siapa sunnah ain dan sunnah kifayah ini? Liman qama bil amanati fiha, bagi orang yang memang dia bisa mengambil, melaksanakan itu wadiah dengan amanah. Bagaimana maksudnya? Kalimat tersebut liman qama bil amanati fiha bi an qadara ala hifziha, orang itu mampu untuk menjaga barang titipan itu, dia bisa menjaganya itu. Wa wathiqa bi amanati nafsihi fiha, dan dia percaya dengan amanah dirinya sendiri pada itu barang titipan, fiha ay fil wadi'ah, hala qabuliha wa ba'dahu, waktu dia terima itu barang titipan dan setelahnya. Jadi dia ngejaga itu barang dan dia percaya dengan dirinya amanah untuk menjaga barang tersebut waktu diterima dan setelahnya. Maka hukumnya tadi, hukumnya sunnah ain atau hukumnya sunnah kifayah. In kana thamma ay fi masafatil adwa aminun, jika cala thamma ay hunaka, in kana thamma, jika di sana ada, ay fi masafatil adwa, pada jarak yang jauh, aminun ghairuhu, ada orang yang terpercaya selainnya. Wa illa, kalau tidak ada orang yang terpercaya selainnya, ay wa illam yakun hunaka aminun ghairuhu, kalau seandainya di sana tidak ada orang yang terpercaya selainnya di sana, wa khasiya bi'aha, dan dia khawatir barang titipan ini akan menjadi terlantar, hilang, sia-sia, maka bagaimana hukumnya? Kan tadi hukumnya pertama sunnah ain atau sunnah kifayah. Kalau memang di sana ada orang yang terpercaya selainnya. Nah sekarang bagaimana? Kalau seandainya di sebuah kampung tidak lagi ada orang yang bisa dipercaya, ini bagaimana hukumnya? Bagi kita, kalau seandainya ada orang yang menitipkan barang kepada kita, maka wajib alaihi qabuluha ainan, wajib ain, fardu ain untuk menerima barang titipan tersebut. Jadi itu hukumnya. Jadi pertama, hukum asalnya adalah sunnah ain atau sunnah kifayah kalau di sana di kampung, sebuah kota memang ada orang yang amin, yang terpercaya selain kita, maka sunnah untuk menerima itu barang titipan hukumnya dua, sunnah ain dan sunnah kifayah. Tapi kalau seandainya di sana di kampung, di kota tidak ada orang yang terpercaya selain kita, maka hukumnya wajib ain, fardu ain untuk menerima barang titipan tersebut. Kama adlaqahu jam'un, sebagaimana yang dipergunakan kalimat wajib ain oleh sekelompok ulama. Jadi sejumlah ulama mengatakan hukumnya wajib ain. Kalau seandainya di sebuah kampung, sebuah kota tidak lagi ada orang yang amin, yang terpercaya selain kita, maka hukum menerima daripada al-wadiyah tersebut, barang titipan tersebut adalah hukumnya fardhu ain atau wajib ain. Kenapa demikian hukumnya wajib ain? Sebagian ulama jam'un tadi menghukumkan demikian, ay fa innahum lam yuqayyidul wujuba bi aslil qabuli ma'a annahu muqayyadun bidzalika. Maka sesungguhnya sekelompok ulama tersebut tidak mengkaitkan kewajiban dengan asal penerimaan. Asal penerimaannya nggak wajib. Tadi hukumnya sunnah ain dengan sunnah kifayah. Asal penerimaan al-wadi'ah tidak wajib, tapi hukumnya sunnah ain atau sunnah kifayah. Tetapi ma'a annahu muqayyadun bidzalika, disertai dengan bahwasanya dikaitkan
dari barang wadiah tersebut dengan kalimat wajib. Tadi kalau seandainya di sana artinya di sebuah kampung atau sebuah kota tidak lagi ada orang yang amin yang dapat dipercaya, maka kita hukumnya wajib ain untuk menerima al-wadiah tersebut. Qala An-Nawawi fi Rawdati ka asliha. Ini bukan Syekh Nawawi Banten, tapi Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kalau kita Rawdah adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Ini beliau berkata, kalau kita Rawdah ka asliha, sama seperti kitab Aslur Rawdah. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah mattafaqa fihi lafzur Rafi'i wan Nawawi fi Rawdati wa syarhil wajizi qabla ziyadatir Rawdati. Yang disepakati padanya lafaz kalimat dari Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Jadi kalau seandainya ada kalimat syaikhan di kitab fiqih, berarti ini Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Itu demikian. Syaikhan di hadis berarti adalah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Syaikhan para sahabat Nabi, maka berarti Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi beda pada masing-masing tempat, itu beda penyebutan syaikhan. Belakangan ada syaikhan lagi, ulama mutakhir yang belakangan ke bawahan daripada Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i, yaitu Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Asy-Syaikh Ramli rahimahumullah. Jadi syaikhan banyak penyebutannya. Nah, ini sebagaimana yang disepakati lafaz kalimat tersebut oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahumullah dalam kitab Ar-Rawdah dan Syarah Al-Wajiz sebelum penambahan Ar-Rawdah. Wa hadza ay wujubu qabulil wadi'ati. Jadi ini juga disepakati oleh Al-Imam An-Nawawi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahumullah. Wa hadza ay wujubu qabulil wadi'ati, dan ini maksudnya ini adalah wajib menerima barang titipan mahmudun ala aslil qabuli. Dimungkinkan, kalau kita fikih ada ihtimal, ada mahmul, itu maknanya dimungkinkan. Mahmulun dimungkinkan ala aslil qabuli, atas asalnya penerimaan. Duna itlafi manfaatihi wa hirzihi majana, bukan menghilangkan kemanfaatan barang titipan dan menjaganya majanan aibila ujratin. Yang dibilang majan adalah aibila ujratin, tanpa upah, gratis tuh. Falahul mutalabatu, maka bagi orang yang menerima barang titipan tadi, dia boleh apa? Ini lamnya lamul jawaz. Alam lamul jawaz, maknanya boleh. Boleh bagi orang yang menerima titipan tadi, apa yang boleh? Al-mutalabatu bi ujrati manfaati nafsihi, boleh menuntut dengan upah manfaat dirinya, wa manfaati hirzihi, dan manfaat menjaga barang tersebut, diperbolehkan. Jadi boleh dalam hukum syara orang yang menerima titipan, kalau seandainya al-muwaddi, orang yang nitipin barang, tidak memberikan ujrah, tidak memberikan upah, boleh diminta itu ujrahnya atau upahnya. Kenapa demikian? Fa innahum qad jawwazu akhdal ujrati 'alal wajibi. Maka sesungguhnya para ulama sungguh memperbolehkan, qad litahqiq, maka sesungguhnya para ulama sungguh telah memperbolehkan. Apa yang memperbolehkan? Akhzal ujrati 'alal wajibi, mengambil upah atas sesuatu yang wajib, boleh itu. Jadi untuk sesuatu yang wajib, kerjaan yang wajib, maka ulama memperbolehkan. Apa yang diperbolehkan? Untuk mengambil upah. Tapi ingat, sesuatunya adalah sesuatu yang hukumnya wajib, baru diperbolehkan oleh para ulama untuk mengambil ujrah atau upah. Kama fi saqil labai, sebagaimana dalam meminta minum, memberikan minum susu yang pertama kali diperah. Ada sapi, kambing, ada unta masih baru melahirkan, pertama kali dia ngeluarin susu, itulah yang disebut dengan al-laba. Jadi beda. Kalau al-laban udah umum,
apa aja boleh. Boleh susu yang pertama kali atau yang sesudahnya, yang baru diperah atau setelahnya, maka disebut al-laban. Tapi al-laba dengan menggunakan hamzah al-laba'u, maka maknanya adalah susu yang pertama kali diperah. Nah ini demikian, diperbolehkan karena itu hukumnya wajib, diperbolehkan. Ada orang yang minta susu sapi misalnya, pertama kali ini sapi diperah susunya, maka hukumnya wajib kita berikan. Kemudian bagaimana, apakah diperbolehkan mengambil upah? Ya, diperbolehkan mengambil upah daripada memberikan susu yang baru pertama kali diperah tersebut. Contoh yang kedua adalah wa inqadil ghariqi, menyelamatkan orang yang tenggelam, boleh ngambil upah tuh. Ada orang tenggelam, selamatin, boleh kita minta upah. Kemudian wa ta'limil fatihati, mengajarkan surah al-fatihah, boleh tuh. Jadi bukan nggak boleh, tapi adalah hukumnya boleh, karena mengajarkan fatihah adalah sesuatu yang wajib hukumnya, maka diperbolehkan para ulama untuk mengambil ujrah atau upah. Wa ma'a hukmihim bi wujubil qabuli alaihi ainan, disertai dengan para ulama menghukumkan wajib menerimanya secara ain, wajibnya ain. Kalau sangat demikian, wajibnya ain. Ada orang minta tolong kepada kita untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, hukumnya wajib ain. Tapi kita boleh dalam hukum syara meminta dari orang yang kita selamatkan atau keluarganya akan upah, diperbolehkan demikian. Atau ada orang yang memang minta diajarkan surah al-fatihah, baca al-fatihah, hukumnya fardu ain, hukumnya wajib, maka orang yang mengajarkan diperbolehkan dalam hukum syara untuk mengambil upah. Lawim tana'a min qabuliha, kalau seandainya ini orang nggak mau menerimanya, azimah, dosa malah itu orang, ya dosa. Kalau seandainya nggak diterima, maka hukumnya berdosa, karena hukumnya fardu ain atau wajib ain. Wala dhamana, tapi nggak menjamin di adamil istila'i alaiha, karena tidak ada penguasaan atasnya. Alaiha ay alal wadiyah. Wallahu a'lam bishawab.